Selamat menyaksikan video berikut dan jangan lupa klik subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Karena listrik ini pembahasannya cukup panjang, maka akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang adalah bagian yang pertama. Kadi pengetahuan dalam bab ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian keterampilannya adalah diharapkan kalian mampu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan teman-teman sekalian, 1. Dapat menjelaskan syarat terjadinya aliran listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua, menjelaskan pengertian kuat arus listrik. Yang ketiga, menggunakan dan membaca ampermeter serta voltmeter. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip hukum Ohm. Dan yang kelima adalah dapat menjelaskan pengertian beda potensial. Nah, baik teman-teman sekalian, kenapa sih bab listrik ini perlu dipelajari? Tentu kalian harus mengetahui manfaatnya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari listrik ya, bahkan ponsel yang kita genggam setiap saat itu pun bisa menyala kalau ada listrik. Setidaknya setelah kalian mempelajari bab ini, kalian tidak gegabah sehingga tidak mudah tersetrum ya, bagaimana menggunakan listrik secara aman. Kemudian bagaimana melakukan upaya penghematan listrik supaya tagihan listrik dalam rumah itu tidak boros dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya sangat banyak, sehingga kalian memang perlu mempelajari bab ini. Oh iya teman-teman sekalian, nanti di akhir bab ini akan ada penilaian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang yang kita pelajari setelah kalian menyaksikan dan menyimak tayangan video berikut ini. Baik, sekarang kita mulai belajar kita. Tetap semangat ya. Oh ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca basmalah. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini ya. Apa yang menyebabkan seseorang kesetrum? Kalian pernah kesetrum? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Tapi kalau ada yang belum, tidak usah coba-coba. Karena kesetrum itu sangat berbahaya sekali. Nah, kesetrum itu artinya tubuh kita sedang dialiri arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti ini. Kalau tubuh kita dialiri arus listrik, maka kita akan merasa tersetrum. Nah, seperti ini. Dari manakah arus listrik itu? Arus listrik itu dihasilkan oleh sumber tegangan yang dipasang pada suatu rangkaian listrik yang terdiri dari sumber tegangan, alat listrik, dan konduktor. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi gambar berikut. Nah, rangkaian berikut akan menyebabkan lampunya menyala kalau saklarnya dihidupkan atau dihubungkan, atau dengan kata lain on-kan ya, karena saklar itu adalah alat untuk memutus atau menghubungkan arus listrik. Nah, seperti ini. Ini adalah aliran listrik terjadi. Jadi supaya aliran listrik bisa mengalir secara terus-menerus, maka rangkaian sederhananya harus dibuat seperti ini. Nah, tentu adik-adik bertanya ya, yang pernah kesetrum atau pernah main-main dengan baterai, kok tidak tersetrum gitu ya. Jadi harus kalian ketahui, listrik itu ada 2 jenis. Ada listrik bertipe DC seperti yang dihasilkan oleh
baterai semacam ini, dan ini tidak akan menyebabkan sengatan listrik ya, atau yang disebut dengan kesetrum, karena di samping memang tegangan dan arusnya kecil, tidak ada efek kejut karena arusnya arus kontinu, berbeda dengan arus yang ada di rumah kita, itu namanya arus AC atau alternating current. Itu sangat berbahaya, tegangannya sangat tinggi, sekitar 220 volt, dan akan memberikan efek kejut yang luar biasa karena listriknya itu bolak-balik, artinya kutub positif dengan kutub negatifnya bergantian secara terus-menerus 50 kali dalam 1 detik, sehingga efeknya seperti getaran yang sangat hebat. Nah, bagaimana arus listrik itu bisa mengalir secara terus-menerus? Untuk mempelajari ini, kita akan menganalogikan dengan air yang kita taruh di 2 bejana ya. Nah, perhatikan, itu bejana A dan bejana B. Bejana A memiliki air yang permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan bejana B. Sekarang kerannya kita buka. Apa yang akan terjadi? Ternyata airnya mengalir kan? Mengalir dari A ke B. Nah, ternyata mengalirnya tidak secara terus-menerus. Setelah kedua permukaannya sama, maka aliran airnya akan berhenti. Itu artinya syarat adanya aliran air, maka kedua bejana harus memiliki ketinggian permukaan yang berbeda. Nah, mirip dengan logika semacam itu, listrik itu bisa mengalir kalau ada namanya beda potensial. Perhatikan gambar berikut. Bola A memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan dengan bola B, karena bola A lebih positif dibandingkan dengan bola B. Kalau ini dihubungkan, maka akan ada aliran listrik. Aliran listrik akan mengalir dari A ke B, tetapi aliran elektron akan mengalir dari B ke A. Itu artinya arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Nah, artinya syarat supaya arus listrik itu bisa mengalir, maka kedua titik harus memiliki beda potensial. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan arus listrik dan arus elektron? Perhatikan gambar sebagai berikut. Nah, pada gambar setelah saklar dihubungkan, maka akan ada aliran listrik dan aliran elektron. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa arus listrik itu digambarkan dengan bola yang berwarna merah, yaitu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan arus elektron digambarkan dengan bola berwarna biru yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, asik kan teman-teman sekalian, kita belajar listrik ya. Sekarang bagaimana menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Rangkaian itu ada 2 jenis ya. Ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Apa bedanya? Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar sebelah kiri adalah rangkaian terbuka. Mana yang menyebabkan ini disebut rangkaian terbuka? Perhatikan, ini sakalannya tidak terhubung. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah rangkaian tertutup. Nah, sekarang sakalannya sudah dihubungkan. Akibatnya adalah lampunya menyala. Jadi syarat terjadinya aliran listrik, maka rangkaiannya harus merupakan rangkaian tertutup. Dari sini dapat kita simpulkan syarat terjadinya aliran listrik secara terus-menerus. Nah, perhatikan gambar itu ya, dan ingat kembali materi yang sudah disampaikan di depan tadi. Nah, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan arus listrik itu bisa mengalir secara terus-menerus.
harus. Yang pertama harus ada sumber tegangan, yang kedua harus ada konduktor, yang ketiga harus ada alat listrik, dan yang keempat rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Betul. Jadi diingat-ingat ya, ini adalah syarat terjadinya aliran arus listrik. Nah, adik-adik sekalian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenal apa yang disebut dengan konslet ya. Bahasanya orang desa begitu, konslet begitu. Tapi yang benar adalah korsleting. Korsleting itu adalah adanya arus pendek. Nah, kalau ini dihubungkan dengan ini, maka ini akan terjadi korsleting dan akibatnya lampunya tidak akan menyala ya. Kenapa? Karena di sini aliran listrik akan langsung menuju ke kutub positif ke kutub negatif dari sini. Nah, langsung ke sini ya. Ini yang disebut dengan hubungan arus pendek. Arus tidak melewati alat listrik. Jadi ininya tidak ada. Oleh karena itu ini akan menyebabkan overheat ya, atau bisa terbakar. Ini nggak boleh terjadi dalam rangkaian listrik karena akan menyebabkan kebakaran. Sehingga arus listrik itu bisa mengalir dengan normal kalau 4 syarat ini terpenuhi, yaitu ada sumber tegangan, ada konduktor, ada alat listrik, dan rangkaiannya harus tertutup. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memahami apa itu kuat arus listrik. Ilustrasi gambarnya, perhatikan baik-baik. Hitung ya berapa muatan listrik yang melewati titik P ya dalam 10 sekon ya. Oke. Sudah dihitung? Sudah, ada berapa? Lupa pasti ya. Oke, nanti diputar lagi. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap T. Itu definisinya ya, dicatat ya. Jadi banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik itu disebut dengan kuat arus listrik. Semakin banyak muatan yang mengalir dalam suatu penghantar, berarti arusnya akan semakin kuat ya. Identik dengan arus kendaraan ya. Kalau kalian memperhatikan jalan raya, kalau ada kendaraan itu banyak lalu lalang, itu berarti arus kendaraannya tinggi. Sama, arus listrik itu akan tinggi kalau banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar itu sangat banyak. Nah, secara definisi dalam bentuk rumus matematika, I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu yang satuannya harus dalam sekon. 1 ampere itu berarti artinya 1 coulomb per sekon ya. Kalau ada arus listrik sebesar 1 ampere, artinya dalam 1 detik ada muatan sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam suatu penghantar. Bagaimana kita bisa mengukur kuat arus listrik? Dengan menggunakan alat apa? Nah, perhatikan, ini namanya penggunaan ampermeter ya. Jadi ampermeter, ini ampermeternya. Ini di lab biasanya banyak. Nah, ampermeter itu harus dipasang secara seri. Ini rangkaian seri namanya. Seri. Diseri dengan apa? Diseri dengan alat listriknya yang berupa bola lampu. Ini seri kan dijejer. Jadi kabelnya harus diputus. Ini berwarna hitam, biasanya ini negatif mikronnya, sedangkan ini adalah bagian positifnya. Ini kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya, bisa ini batas ukur namanya. Ini yang paling rendah adalah 100 mA, yang paling tinggi adalah 100 ampere. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan dengan gambar. Saklanya kita tutup ya, arus listriknya mengalir seret. Nah, seperti ini tinggal kita baca ya. Di sini ada 2 ya. Kalau ini kita pakai angka yang bawah, berarti angkanya adalah mulai dari min 10, 0 sampai 100. Sedangkan kalau yang atas ini angka yang lebih kecil. Tapi hasilnya nanti sama ya, tergantung nanti ini. Kalau kita pakai angka yang bawah, berarti per garisnya ini nilainya adalah berapa nih? Berarti nilainya 2 kali lebih besar ya. Atau per ininya berarti
1, 2, 3, 4, 5 sampai sini berarti 10, 16, berarti ini per 2 dan seterusnya. Nanti minta diajari di lab. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik harus disusun secara seri atau tidak berjabang seperti ini. Nah, itu rangkaiannya. Sekarang cara membacanya ya. Nah, cara membacanya sangat mudah ya. Jadi yang pertama adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum, kemudian dibagi dengan nilai angka maksimum. Angka maksimumnya tergantung. Kalau kalian menggunakan angka yang 100, ini ya, angka yang 100, berarti ini yang ditunjukkan adalah angka 34. Jadi 34 dibagi 100 dikalikan dengan batas ukurnya yaitu 1 ampere, sehingga hasilnya adalah 0,34 ampere. Atau kita menggunakan skala yang ada di atas. Kalau yang ada di atas berarti ini sampai sini berarti 17. Berarti 17 dibagi dengan 50 dikalikan dengan batas ukurnya 1 ampere. Hasilnya adalah sama yaitu 0,34 ampere. Jadi cara membaca ampermeter itu adalah tidak langsung terbaca ini adalah 34 ampere, bukan 17 ampere, bukan, tapi harus dihitung dulu ya, yaitu nilai yang ditunjuk kemudian dibagi dengan nilai skala maksimumnya terus dikalikan dengan batas ukur. Ingat, satuannya nanti akan mengikuti satuan yang ada dalam batas ukur yang kalian pakai. Kalau kalian pakai yang 100 mA nanti berarti satuannya dalam mili ampere. Sekarang tadi kita sudah membahas tentang beda potensial ya. Jadi salah satu syarat agar adanya aliran listrik adalah adanya beda potensial. Beda potensial itu bisa diciptakan dengan menggunakan alat sumber tegangan. Ada baterai, aki, generator dan lain sebagainya. Ya kan? Ilustrasi gambar ini agar airnya bisa mengalir secara terus-menerus maka harus kita bantu dengan pompa gitu ya. Sama, listrik itu bisa mengalir 100 menerus kalau kita bantu dengan alat yang bisa menciptakan beda potensial. Apa tadi? Baterai, aki, generator dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kan ilustrasinya. Ini semacam pompa air ya. Ini juga sudah kita singgung di depan ya. Jadi syaratnya harus ada beda potensial. Jadi yang lebih positif memiliki potensial lebih tinggi ya. Atau yang kurang negatif memiliki potensial lebih tinggi. Dan ini yang D ini potensialnya lebih besar karena kurang negatif. Nah, kita bahas lebih banyak ya karena sudah dibahas di bab listrik statis. Intinya titik A dan titik B atau kedua titik harus memiliki beda potensial. Arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau yang positif ke negatif, sedangkan aliran elektron itu berlawan dengan arus listrik, yaitu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Gampangannya begini, kalau listrik itu terjun dari potensial tinggi ke potensial rendah, kalau elektron itu nanjak naik gitu, menek dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, secara definisi beda potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan, atau V sama dengan W per Q. Karena untuk memindahkan muatan kan butuh energi ya. Nah, energi yang dipakai untuk menggunakan atau untuk memindahkan sebuah muatan itu disebut dengan tegangan. Nah, karena itu 1 volt itu setara dengan 1 joule coulomb.
1 volt itu setara dengan 1 joule per coulomb. Artinya 1 volt itu didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur beda potensial? Apakah sama dengan mengukur arus listrik? Nah, ternyata tidak sama ya. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial namanya. Pemasangannya harus secara paralel. Paralel itu ditumpuk gitu ya. Jadi tidak perlu memutus kabel, langsung dihubungkan. Yang negatif ketemu yang biru itu, yang positif ketemu yang merah. Adapun cara membacanya sama dengan cara membaca ampere meter. Nah, yang berbeda hanya cara pemasangannya saja. Nah, perhatikan gambar ini ya, masih ingat? Berarti hasilnya berapa ini ya? Hasilnya itu berarti kita pakai yang bawah ya. Kenapa yang bawah? Karena skala bawah itu batas atasnya 100, jadi gampang ya. Tadi kan harus dibagi skala maksimumnya ya. Nah, sekarang yang ditunjuk ini berapa? Berarti 20 itu ini 20, ini berarti 30, ini adalah 40. Kalau ini 40 berarti 40 dibagi 100 dikali dengan batas ukurnya yang dipakai yang ini. Yang ini berarti 1 volt. Berarti hasilnya adalah 0,4 volt. Itu ya caranya ya, gampang sekali. Nah, sekarang kita perhatikan ya, apa sih hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan ya. Perhatikan di sini. Kan kita menghubungkan tegangan atau sumber tegangan, kemudian muncullah arus listrik. Nah, hubungan keduanya seperti apa? Misalnya ada data semacam ini. Ketika sumber tegangannya 1,2, ternyata arusnya adalah 0,2. Kalau tegangannya diperbesar menjadi 2,4, ternyata arusnya adalah 0,4. Tegangannya ditingkatkan lagi 3,6, ternyata arusnya menjadi 0,6. Nah, kalau kita buat grafik maka hubungannya seperti ini ya. Berarti ketika tegangannya naik, arusnya ikut naik. Nah, hubungan semacam itu disebut bahwa tegangan sebanding dengan kuat arus listrik. Atau bentuk ini dapat kita lihat ya, V per I itu akan menghasilkan bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap itu disebut dengan nilai hambatan. Nah, seperti ini. Kalau ini dibagi antara V dengan I, ini hasilnya adalah 6, ini juga 6, ini juga 6. Jadi ini nilai R-nya adalah 6. Persamaan ini nanti kita kenal sebagai persamaan Ohm atau hukum Ohm. Nah, seperti ini. Hukum Ohm yang pertama adalah kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan. Perbandingan tegangan atau V dan kuat arus listrik I menghasilkan bilangan tetap yang disebut dengan hambatan atau R. Dengan syarat suhunya tetap ya. Nah, itu teman-teman sekalian yang kita pelajari. Namun sebelum video ini kita tutup, nanti kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah syarat terjadinya arus listrik dalam rangkaian adalah rangkaian harus tertutup, terdapat beda potensial, terdapat konduktor, dan terdapat alat listrik. Yang kedua, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik melalui penghantar. Yang ketiga, kuat arus listrik diukur dengan menggunakan ampere meter. Yang keempat, beda potensial adalah energi yang digunakan untuk memindahkan jumlah muatan listrik. Yang kelima, beda potensial diukur dengan menggunakan voltmeter dipasang paralel tadi ya, yang ampere meter dipasang seri. Yang keenam adalah kuat arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial. Seperti yang sudah sampaikan di depan, di akhir ini akan ada beberapa soal sebagai evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian untuk menyerap materi ini. Nah,
Kalau perlu silahkan dicatat dan nanti silahkan dijawab dan berikan kepada guru kalian ya. Nah, yang pertama adalah apa sajakah syarat agar kuat arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Yang ketiga, bagaimanakah cara menggunakan ampere meter sehingga didapat informasi kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik? Yang keempat, perhatikan gambar berikut. Ketika lampu menyala kemudian tiba-tiba titik A dan B dihubungkan dengan sebuah penghantar, apa yang akan terjadi? Nah, disebut apakah peristiwa tersebut? Itu sudah disampaikan ya. Yang kelima, potensial A adalah 8 volt, sedangkan potensial B adalah 6 volt. Apabila A dan B dihubungkan dengan penghantar, maka energi yang diperlukan untuk memindahkan 10 coulomb muatan dari A ke B adalah sebesar titik-titik joule. Nah, itu teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar di rumah ya. Insyaallah video berikutnya akan kita sambung. Di bagian kedua kita akan mempelajari tentang hambatan, macam-macam penghantar dan hambatan penghantar. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Ketemu lagi ya. Ini adalah sambungan video yang pertama. Kita masih belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi pengetahuannya tidak perlu saya bacakan ulang. Di layar sudah ada. Namun kalian harus ingat kembali ya bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melihat tayangan video ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dari hambatan. Yang kedua, mampu mendeskripsikan konduktor dan isolator. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan sebuah penghantar. Yang keempat adalah menentukan penghantar yang baik. Nah, manfaat dari materi yang akan kita pelajari kali ini, nanti akan ada tips bagaimana cara memilih kabel yang baik dan bagaimana kita membuat rangkaian listrik supaya rangkaian listriknya itu menjadi rangkaian listrik yang baik, tidak boros gitu ya. Nah, seperti video sebelumnya, nanti di akhir video ini akan ada penilaian yang berupa beberapa soal yang dapat mengukur sejauh mana kalian dapat memahami materi yang disampaikan dalam video ini. Baik. Nah, untuk mempelajari video ini kalian kemarin masih ingat ya, syarat terjadinya arus listrik bisa mengalir dalam suatu rangkaian ada 4 ya, jangan lupa ya. Berarti harus ada sumber tegangan, ada konduktornya, betul. Ini nanti konduktornya akan kita pelajari, ada penghantarnya. Yang ketiga adalah ada alat listrik. Ya, alat listrik ini disitu adalah ada nilai hambatannya. Jadi masih. Terus kemudian harus merupakan rangkaian tertutup. Baik. Terus ada satu hukum yang harus kalian selalu ingat. Hukum itu sangat terkenal dalam pembahasan listrik, yaitu hukum Ohm. Betul, hukum Ohm ya. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan itu sebanding dengan kuat arus listrik, atau V sama dengan I kali R, atau V dibagi I sama dengan R, atau I sama dengan V dibagi R. Nah, hukum itu kalian catat, tulis, tempel di dinding kamar supaya tidak lupa. Baik, sekarang sebelum kita belajar lebih jauh tentang hambatan penghantar, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Nah, untuk yang beragama Islam, kita membaca basmalah. Untuk yang beragama selain Islam, silakan berdoa dengan tata cara dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke slide yang pertama. Perhatikan rangkaian berikut. Masih ingat ya, ini lampunya menjadi menyala setelah sesaat saklarnya
dihubungkan. Ini adalah contoh rangkaian listrik. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada soal kan, bagaimana kalau ini misalnya ini adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B, kalau ini dihubungkan, maka jawabannya lampunya akan mati. Betul. Kenapa mati? Karena terjadi hubungan arus pendek. Arus tidak akan melewati alat listrik. Kenapa? Karena di sini ada hambatan. Ketika ada alternatif aliran listrik yang hambatannya adalah 0, maka arus listrik akan mengalir ke sini semuanya. Jadi prinsipnya begitu ya. Seperti kalau kalian sedang berkendara ya, kalau ada jalur alternatif, tidak ada hambatannya, tidak ada macetnya, maka seluruh kendaraan akan memilih jalan itu. Sama dengan itu. Akibatnya ketika ini dihubungkan, jadi R-nya itu sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan 0, maka arusnya menjadi tak hingga. Kenapa? Karena arus itu adalah V per R, sedangkan R-nya menjadi 0, berarti V dibagi 0. V dibagi 0 itu dalam teori matematika tidak terdefinisi atau tak hingga. Nah, ini akibatnya akan terjadi korsleting. Ini nggak boleh ya. Makanya dalam rangkaian listrik harus ada yang menghambat arus listrik. Apa itu? Hambatan yang berada di dalam alat listrik. Itu ya. Nah, prinsipnya begitu. Apa itu hambatan? Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik mempunyai satuan ohm, dapat dirumuskan sebagai R sama dengan V per I. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini resistor namanya. Ini memang komponen elektronika yang sengaja digunakan untuk menghambat listrik. Nanti fungsinya seperti apa akan kita jelaskan. Kemudian ini lampu. Lampu juga memiliki nilai hambatan. Kemudian ini misalnya televisi. Ini memiliki nilai hambatan. Jadi semua komponen elektronika, alat elektronika pasti memiliki hambatan yang akan menyebabkan aliran listrik itu akan bervariasi, bisa kecil, bisa besar, tergantung dengan nilai hambatannya. Nah, apa fungsi dari hambatan? Yang pertama adalah mencegah korsleting, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Yang kedua, membagi tegangan. Ini namanya rangkaian seri. Kalau dipasang semacam ini, akan membagi tegangan. Dan yang ketiga adalah akan membagi arus, yaitu ketika dirangkai bercabang atau rangkaian paralel. Jadi fungsi dari hambatan itu macam-macam ya. Oke, 3 ya dicatat, yaitu untuk mencegah korsleting, membagi tegangan dengan merangkai secara seri, dan membagi arus atau mengendalikan arus listrik dengan merangkai secara paralel. Sekarang ada istilah konduktor dan isolator karena kita akan mempelajari tentang penghantar. Kalian sudah pernah mendengar istilah itu ya, tapi bukan konduktor dan isolator panas, tapi ini konduktor dan isolator listrik. Untuk membedakan apa itu konduktor dan apa itu isolator, maka perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, di sini kita akan mensimulasikan ada 5 bahan ya, yaitu kayu, kemudian plastik, ada aluminium, besi, dan tembaga. Nah, sekarang akan kita pasang pada rangkaian dan perhatikan dengan nyala lampunya. Sekarang kayu. Nah, setelah dihubungkan ternyata mati lampunya kan? Nah, berarti kayu bersifat isolator, betul. Nah, bagaimana dengan plastik? Oh, lampunya mati juga. Berarti plastik termasuk
isolator. Bagaimana dengan aluminium? Oke, kita coba ya. Sip. Nah, ternyata lampunya nyala. Berarti bukan isolator. Berarti dia konduktor karena bersifat menghantarkan arus listrik. Nah, set. Nah, kalau besi bagaimana? Ternyata nyala juga, berarti besi termasuk konduktor. Dan sekarang adalah tembaga yang terakhir, kita uji. Oke, ternyata nyala, berarti tembaga termasuk konduktor. Nah, sekarang kita definisikan ya, apa sih sebetulnya konduktor? Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah besi, aluminium, perak, tembaga, emas, dan lain-lain. Jadi semua logam itu bersifat konduktor. Tapi konduktivitasnya tidak sama ya. Siapakah yang lebih konduktor di antara besi, aluminium, tembaga, perak, emas? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kalau isolator seperti apa? Berarti lawannya kan? Isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah kain, plastik, karet, keramik, dan kaca. Ini adalah bahan-bahan isolator. Oleh karena itu, kalau kalian perhatikan kabel itu pasti dilindungi dengan pelapis isolator, yaitu berupa bahan karet. Itu fungsinya untuk mencegah korsleting atau supaya aman kita tidak tersengat listrik. Sekarang hambatan penghantar. Penghantar itu orang bilang kabel ya, semacam ini gambarnya, macam-macam jenisnya ya. Nah, bagaimanakah kita memilih kabel yang baik ya? Prinsipnya kabel yang baik itu yang hambatannya adalah kecil. Kenapa? Kalau hambatannya kecil berarti mudah dilewati arus. Berarti kabel yang baik itu adalah kabel yang mudah dilewati arus. Seperti jalan raya. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang mudah dilewati kendaraan. Berarti bebas hambatan. Kan begitu logikanya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang mempengaruhi hambatan penghantar? Nah, untuk memahami itu, perhatikan ilustrasi percobaan melalui tayangan video ya. Nah, perhatikan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan. Perhatikan gambar A dengan gambar B. Itu variabelnya ya. Variabel manipulasinya adalah panjang kawat. Panjang kawatnya yang B kan jauh lebih panjang ya. Kemudian variabel responnya adalah hambatan kawat. Nanti kita perhatikan nyala lampunya. Kalau nyala lampunya terang berarti hambatannya kecil. Kalau nyala lampunya redup berarti hambatannya adalah besar. Kalau hambatannya besar berarti arusnya kecil, kan berbanding terbalik. Kemudian variabel kontrolnya adalah jenis kawatnya sama, pos penanggalannya juga sama. Jadi manakah yang lebih terang nyalanya? Kita saksikan. Apakah tebak kamu benar? Oh iya, betul. Selamat ya. Ternyata lampu A menyala lebih terang. Artinya semakin panjang penghantar, maka nilai hambatannya semakin besar ya. Nah, seperti itu. Jadi yang A berarti kurang arusnya lebih besar atau hambatannya menjadi lebih kecil. Artinya kabel yang panjang itu hambatannya semakin besar. Oke, berikutnya. Sekarang bagaimana kalau bahannya diganti? Jadi variabel manipulasinya jenis kawatnya, yang A terbuat dari aluminium, yang B terbuat dari tembaga. Oke, menurut kalian manakah yang lebih terang menyala, A atau KB? Kita saksikan. Nah, betul ya, selamat. Yang tebakannya benar, selamat ya. Yang B ternyata memiliki nyala lebih terang. Artinya tembaga itu memiliki hambatan jenis yang lebih kecil. Berarti tembaga itu lebih baik
dibandingkan dengan aluminium jika digunakan sebagai penghantar listrik. Berikutnya yang ketiga adalah, nah perhatikan ya, apa bedanya? Bedanya adalah luas penampangnya yang jauh lebih besar ya. Mana yang lebih terang menyala? Oh, ternyata yang B lebih terang menyala. Artinya luas penampang kabel yang besar itu mengakibatkan hambatannya menjadi lebih kecil sehingga mudah dilewati arus listrik, atau hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kabel yang besar itu lebih baik dibandingkan dengan kabel yang kecil. Ini sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Nah, dari 3 ilustrasi itu, maka dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat adalah panjang kawat, yaitu berbanding lurus, luas penampang, yaitu berbanding terbalik, dan hambatan jenis kawat, yaitu berbanding lurus. Secara matematis dapat kita tuliskan R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan satuannya ohm, L adalah panjang kawat satuannya meter, A adalah luas penampang kawat satuannya meter persegi, dan Rho adalah hambatan jenis kawat satuannya adalah ohm meter. Kesimpulannya, 1. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Yang kedua, fungsi hambatan antara lain mencegah korsleting, membagi tegangan, serta mengendalikan kuat arus listrik dalam rangkaian. Yang ketiga, konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan semua logam pada umumnya. Yang keempat, isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah kain, plastik, karet, keramik, kaca, tanah, dan lain sebagainya. Yang kelima, penghantar yang baik adalah yang memiliki hambatan yang kecil. Yang keenam, hambatan penghantar dipengaruhi oleh jenis bahannya, panjangnya, dan luas penampangnya, yang secara matematis dapat ditulis R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Demikian adik-adik sekalian, sebagai penutup maka catat soal-soal sebagai berikut, kerjakan dan laporkan kepada guru kalian di sekolahnya masing-masing ya. Nomor 1, perhatikan grafik hasil percobaan berikut. Berdasarkan grafik tersebut, berapakah nilai yang terukur? Di sini pakai miliampere ya, kamu harus ubah menjadi ampere terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan tabel hambatan jenis berikut. Ada perak, ada tembaga, ada aluminium, ada platina. Bila dalam sebuah toko terdapat gulungan kabel dari bahan seperti yang ada pada tabel dengan panjang dan hambatan yang sama, maka kabel yang diameternya terbesar adalah terbuat dari jenis yang manakah? Ini kalian analisis ya. Jelaskan alasannya. Kamu pilih perak apa alasannya, pilih tembaga apa alasannya, dan seterusnya. Yang ketiga, sekelompok siswa melakukan percobaan untuk menentukan besarnya hambatan sebuah lampu dengan mengukur kuat arus yang mengalir dan tegangan yang digunakan. Hasil pengukuran disajikan tabel berikut. Nah, dari sini buatlah grafik dengan I sebagai sumbu X dan V sebagai sumbu Y. Tentukan besar nilai hambatan yang terukur dalam satuan ohm. Silakan dibuat grafiknya ya, Y per X tadi ya. Kok Y per X apa namanya? X Y. X yang mendatar, Y yang tegak. Kemudian yang keempat, perhatikan bahan berikut. Ada karet, paku, plastik, kain, koin, kaca, larutan garam, larutan gula, kuningan, emas, seng, galvalum atau basa ringan, dan keramik. Kelompokkan bahan tersebut ke dalam manakah yang konduktor dan mana yang isolator. Yang kelima, seorang siswa melakukan pengujian ranting kayu apakah konduktor ataukah termasuk isolator. Setelah tetangganya meninggal dunia karena kesetrum saat merapikan ranting pohon di pekarangan rumahnya. Dengan menggunakan baterai 9 volt, ternyata lampu uji tidak menyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Berarti rantingnya itu termasuk isolator apa konduktor? Nah, diskusikan dengan temanmu ya. Nah, itu teman-teman sekalian sudah selesai video ini, dan masih ada satu video lagi insya Allah
bagian yang ketiga adalah bagian terakhir, akan membahas tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan hukum satu Kirchhoff. Sampai ketemu, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semuanya dalam kondisi sehat ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik, ini adalah bagian yang ketiga dari listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasarnya masih sama ya. Tidak perlu saya bacakan. Tujuan pembelajaran untuk kali ini setelah menyimak video ini diharapkan teman-teman sekalian dapat yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik rangkaian seri. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mendeskripsikan karakteristik dari rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada rangkaian seri, paralel maupun kombinasi keduanya. Adapun manfaat dari pembelajaran kita ini adalah kalian nanti dapat merangkai rangkaian seri dan paralel, sehingga nanti kalian bisa membedakan karakter dari rangkaian seri dan paralel. Nanti sebaiknya kalau kita pasang instalasi listrik itu seri apa paralel sih di rumah, ya kan? Nah, kalian tahu seri apa paralel? Nah, setelah mempelajari ini kalian nanti akan tahu, sehingga kalian akan dapat merangkai listrik di rumah sendiri ya, tanpa harus menggunakan jasa orang lain. Lumayan kan, menghemat. Seperti biasanya hadirin sekalian, teman-teman sekalian, di akhir video ini akan ada beberapa soal untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana telah memahami materi yang disampaikan. Nah, baik. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, kita awali dengan terlebih dahulu dengan berdoa ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Yang beragama selain Islam, mohon bisa berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal teman-teman sekalian, nanti sebelum kita jauh membahas rangkaian listrik ya, kalian harus ingat hukum Ohm ya, jangan lupa ya. Jadi hukum Ohm itu sangat penting. Kalian ingat buah pir kan, V sama dengan IR. Ingat buah pir, ingat hukum Ohm. V sama dengan IR, I adalah V per R adalah V per I. V tegangan atau volt, voltase, beda potensial, I arus listrik, ampere, R adalah hambatan, satuannya adalah Ohm. Terus itu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis rangkaian listrik terlebih dahulu. Perhatikan gambar ini ya. Yang kiri namanya rangkaian seri, yang kanan namanya rangkaian paralel ya. Kalian ngerti tidak bedanya ya? Kalau di rumah kalian itu rangkaiannya seri apa paralel? Kalau rangkaian seri seperti ini ya, kabelnya satu membentuk sirkuit gitu. Kalau kabelnya bercabang, ini pasti rangkaian paralel. Kalau ini saya putus, akibatnya apa? Lampunya mati. Atau kalau ini saya ambil, ini juga akan mati. Jadi mati satu, mati semua. Itu rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, ini kalau saya ambil, listrik akan mengalir ke sini langsung. Sehingga ini nyala meskipun ini mati. Atau dibalik, kalau ini dimatikan, di sini yang nyala. Itu namanya rangkaian paralel. Dari sini kalian akan bisa menebak. Lampu di rumahmu kan banyak. Nah, kalau mati satu, apa yang lain mati semua? Kan tidak. Berarti rangkaiannya apa? Oke, jelas paralel. Itu salah satu fungsinya ya, perbedaannya ya. Sederhana kan? Nah, sama ini rangkaian seri semacam itu. Rangkaian paralel
semacam itu. Oke, ini seri, ini paralel, sama ya. Kalau ini lampunya kamu ambil satu, mati semua karena putus, kabelnya cuma tunggal. Tapi kalau bercabang, kalau ini kamu ambil satu, maka ada alternatif mengalir ke sini, mengalir ke sini. Nah, itu. Yang terakhir, nah ini kombinasi namanya. Kalau ini rangkaian paralel, ini sebetulnya paralel tapi ada bagian yang seri. Di mana? Ini yang seri. Lampu 4 dan lampu 3 ini di seri. Lampu 1, lampu L2 sama lampu gabungan L4, L3 ini rangkaiannya apa? Paralel. Jadi ini secara keseluruhan namanya rangkaian paralel meskipun ada bagian yang seri. Jadi begitu, sebetulnya rangkaian itu cuma ada dua, seri sama paralel ya. Nah ini, kalau ini apa ini? Ini seri ya, jelas ya, ditekuk-tekuk. Pokoknya kabelnya cuma satu, ini seri. Kalau ini paralel karena bercabang-cabang. Kalau ini kombinasi ya kan, karena ada bagian yang ini namanya seri sebetulnya ya. Ini adalah seri, cuma ada bagian yang paralel. Rangkaian seri, perhatikan gambarnya semacam ini ya. Ini 3 buah lampu dipasang seri. Ini 3 gambar ini sama sebetulnya, cuma modelnya saja yang berbeda ini. Tapi ini rangkaiannya sama persis, disebut rangkaian seri. Nah, bagaimanakah karakter dari rangkaian seri? Untuk mengetahui karakter dari rangkaian seri, perhatikan semacam ini. Ini ada rangkaian seri. Mana yang di seri? Yaitu L1 dan L2. Kita akan mengukur arusnya. Kita mengukur arusnya. Apa yang akan terjadi sih kalau di rangkai seri? Ternyata arusnya lihat, jarum ampere meter menuju angka yang sama. Kalau kita lihat skala yang bawah, maka ampere meter pada L1 dan ampere meter pada L2 sama-sama menunjuk angka 40. 40 per 100 dikalikan 5 ampere ya. Itu cara membacanya. Oke. Berarti karakter dari rangkaian seri adalah arus di setiap lampu atau di setiap titik adalah sama. Ya, itu poin pentingnya di situ. Jadi pada rangkaian seri kuat arus listrik di mana-mana sama. Perhatikan itu. Logikanya apa? Kabelnya cuma satu, nggak bercabang. Jadi arusnya harus sama. Nah, jadi pakailah logika. Nah, berdasarkan fakta semacam itu, maka karena arusnya sama, akibatnya apa? Nah, akibatnya di sini kan ada I-tot ya. I-total ini, I-total. I-total itu sama. I1 sama dengan I-total, I2 sama dengan I-total, I3 sama dengan I-total. Karena arusnya cuma sama ini ya. Ini aku untuk membedakan I1 yang melewati pada R1 tapi besarnya sama. I2 yang lewat pada R2 tapi besarnya sama dan seterusnya. Nah, kalau kita anggap ini rangkaian seri, maka kita ganti dengan sebuah R yang kita sebut dengan RS. Seperti ini yang kita sederhanakan ya. Nah, ternyata I1 kalikan R1 itu akan menghasilkan tegangan besarnya V1. Ini V2, ini V3 dan seterusnya. Ternyata V total, V sumbernya itu setara dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini poin penting juga ini. Kalau kita sederhanakan V total kembali I dikalikan R total. R totalnya adalah R1 kalikan tambah R2 tambah R3. Sehingga V total sama dengan I dikalikan RS. Ini sebutkan I1 kali R1, ini I2 kali R2, ini I3 kali R3. Cuma I-nya kan sama, I total. Ya saya keluarkan karena sama ya. Nah, artinya V total adalah I dikalikan R secara keseluruhan. Dari sini kelihatan bahwa RS-nya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3.
Oleh karena itu rangkaian seri disebut rangkaian pembagi tegangan. Arusnya sama, tetapi akibatnya tegangan berbeda-beda oleh akibat R-nya berbeda-beda. Kalau R-nya sama ya jadi sama. Misalnya kalau ini R-nya 3, di sini 9 volt, berarti ya 9 volt, 9 volt, 9 volt gitu ya, dibagi rata. Ini prinsipnya begitu. Jadi poin-poinnya di sini. Poin-poinnya di sini. Oke, di slide berikutnya saja. Itu karakter dari rangkaian seri. Yang pertama adalah semua arusnya adalah sama. Semua arusnya adalah sama. Oh, ini salah ketik ya. Ini salah ketik. Maaf. Semua arus adalah sama. Ini sama dengan. Ini sama dengan. Oke. Ini arusnya sama. Ini salah ketik ya. Terus berikutnya berfungsi untuk membagi tegangan. Artinya V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan V totalnya, V sumbernya. Yang ketiga, hambatan serinya menjadi tinggal saja dijumlah. Itu namanya rangkaian seri. Ini penting, ini pokok, ini catat, tempel di dinding kamarnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Contoh soal rangkaian seri misalnya. Seperti ini, ada R1 3 ohm, R2 9 ohm. Ini 12 volt. Kok 12? 6 volt, sorry ya. Pertanyaannya, R serinya berapa? R serinya ya mudah sekali, tinggal dijumlahkan, ini ditambah ini berapa? 12, ya kan? Tinggal dijumlah 12 ohm. Kemudian I total berarti arus yang keluar dari baterai di sini. Ya sama dengan ini. Nanti sama juga mengalir di sini karena kabelnya cuma satu. Maka I totalnya itu sama dengan V sumber, yaitu 6 dibagi, karena total berarti R-nya juga total, berarti 6 volt dibagi 12 berarti setengah ampere. Nah, gitu ya. Jadi setengah ampere. Kemudian arus yang mengalir di sini. Ya sama, ini setengah ampere. Kan sama. Alur yang di sini ya sama, yaitu setengah ampere. Gitu. Kemudian tegangan. Katakanlah ini kita sebut V1, yang di sini kita sebut V2. Maka V1, V itu adalah I dikali dengan R. Karena V1 maka R-nya 1. I-nya I1 sebetulnya, tapi kan sama, yaitu setengah dikali R-nya 3. Berarti 1,5 kan? 1,5. Kemudian V2-nya berarti sama dengan setengah dikali dengan R-nya. R-nya berapa? 9. Berarti 4,5 kan? 4,5. Nah, kalau ini kita jumlah, V1 tambah V2 akan sama dengan 6, ya kan? Ini kalau dijumlah adalah 6. Sama dengan ini. Itulah karakter dari rangkaian seri. Oke, ya, jelas ya. Sekarang kita tinggalkan, kita akan mempelajari tentang rangkaian paralel. Seperti apa karakternya? Seperti ini ya. Kalau tadi arusnya sama, kalau kita ini lihat, yang kita perhatikan ada 3 buah ampere meter ini. Ini nanti kan bercabang di sini sama di sini. Ya, kita perhatikan ampere meter di sini sama di sini. Apakah sama? Kita hubungkan saklarnya. Apakah sama? Oh, ternyata tidak. Ternyata ini lampunya identik ya. Di sini ini setengahnya ini 20, ini 40, ini 20. Tapi ini sama karena kebetulan lampunya sama. Artinya di bagian percabangan arusnya lebih kecil dibandingkan dengan kabel yang berada di jalur utama. Ya kan? Artinya rangkaian paralel itu adalah pembagi arus, bukan pembagi tegangan. Oke. Jawabannya ampere meter tidak sama kan? Nah, oke.
pada rangkaian bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Ya, berarti yang masuk sama dengan yang keluar. Misalnya kalau ini 2 ampere terus masuk ke percabangan ini, maka di sini 1, di sini 1. Kalau di sini lagi nyambung lagi kan, di sini 1, di sini 1, nyambung lagi maksud saya. Ini menjadi 2 ampere, bukan 2 volt, 2 ampere. Itu maksudnya. Jadi jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan itu. Namanya hukum Kirchhoff 1. Nah, sekarang karakter rangkaian paralel. Seperti itu. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini kan, ini percabangannya. Ini yang masuk. Ini I masuk. Sama dengan jumlah yang keluar. Seperti ini. Ini namanya hukum 1 Kirchhoff ya. Misalnya nih ya, ini 5 ampere. Di sini misalnya 8 ampere. Misalnya ya. Berarti total di sini harus 13 ampere. Misal kalau di sini 3, kalau di sini berapa ya? 6 misalnya. Nah, berarti 3 tambah 6 berapa? 9 kan? Padahalnya totalnya harus ada 13. Berarti kurangnya berapa? 4. Itu namanya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Poin yang kedua, kalau rangkaiannya paralel murni ya, tidak campuran ya, maka di sini tegangannya sama dengan ini, nggak usah dihitung. Jadi ini juga V, di sini juga V, di sini juga V. Itu prinsipnya, tegangannya sama. Kalau di sini itu 6 volt, maka ya di sini 6, di sini 6, di sini 6, dan seterusnya, ikut aja gitu, tinggal mengekor ya. Nah, tapi arusnya tidak, makanya disebut pembagi arus. Karena I itu adalah sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, maka I itu berarti V dibagi R paralelnya. Berarti I1 berarti V dibagi R1. I2, ini I2 ini salah ketik. I2 V dibagi R2, ini I3 ya. Waduh, ini salah ketik, tidak apa-apa ya. Nah, ini maksudnya begitu. Nah, ini berarti V dibagi R3. Karena V-nya sama, ini kita coret. Dibagi V maksudnya, maka hasilnya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Itu cara untuk menghitung R paralel. Ya, itulah karakter dari rangkaian paralel. Nah, sekarang kita simpulkan. Yang pertama, di semua V, di semua R, di setiap titik V-nya harus sama. Semua V di setiap, betul ya, semua V di setiap titik atau di setiap R adalah sama. Jadi V-nya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Semua V-nya sama. V1, oh ini salah ketik ini. Maaf ya. Ini mestinya sama dengan, copy paste belum dirubah, sama dengan, jadi V-nya sama. Berikutnya, berfungsi membagi arus sehingga I totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian hambatan paralelnya menjadi 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 tambah 1/R3. Ini poinnya 3 itu ya. Itulah karakter dari rangkaian paralel. Coba sekarang kita lihatkan soalnya. Ini contoh soal sama ya. Ini R1, R2 ini di paralel. Berarti nanti akan ada arusnya mengalir ke sini. Nah, ini kita sebut I. Terus di sini kita sebut I1. Di sini kita sebut I2. I1 yang mengalir di R1, I2 yang mengalir di R2. Kalau di sini nanti akan kembali lagi I, yaitu I total ya. RP-nya tadi 1/Rp sama dengan
1 R1 berarti 1/3 ditambah dengan 1 R2 berarti 6. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan. Jadi 2/6 sampai ditambah 1/6 berarti sama dengan 3/6. Karena 1/RP adalah 3/6, maka RP-nya jangan lupa dibalik 6/3 berarti sama dengan 2 ohm. Oh, ternyata R-nya menjadi lebih kecil. Jadi paralel itu fungsinya untuk memperkecil hambatannya. Kemudian I total. I totalnya sama dengan berarti V dibagi R paralelnya kan. V-nya adalah 6, R-nya adalah 2, berarti arusnya 3. Oh, arusnya 3 ampere. Ini 3 ampere, di sini juga 3 ampere. Jadi di kabel yang satu yang keluar dari sumber tegangan 3 ampere. Apakah ini dibagi rata? Oh, tentu tidak ya, karena hambatannya tidak sama. Kecuali kalau hambatannya sama dibagi rata, dibagi 2 gitu. Tapi kalau ini kan hambatannya tidak sama. Manakah arus yang mengalir lebih besar? Pasti di daerah sini ya. Kenapa? Hambatannya lebih kecil. Karena hambatannya lebih kecil akan menyebabkan arusnya menjadi lebih besar. Sekarang kita hitung V. V pada R1, R2. V-nya nggak usah dihitung. Ini pasti 6 volt, ini pasti 6 volt. Karena prinsipnya tegangannya harus sama dengan ini ya. Karena ini paralel murni. Berikutnya I pada masing-masing. Oh, I satunya ya gampang. Berarti V dibagi R berarti 6 dibagi 3 berarti 2 ampere. Sedangkan kalau yang di sini adalah 6 dibagi 6 berarti 1 ampere. Kalau 1 ditambah 2 harus sama dengan 3. Nah, begitulah rangkaian paralel, sangat mudah. Oke. Nah, kalau kombinasinya bagaimana? Nah, kalian belajar lagi ya. Yang penting ini paham dulu. Nah, sekarang kita simpulkan. Oke. Rangkaian seri dan paralel. Kita bandingkan gambarnya. Itu lihat perbedaan gambarnya ya. Jelas sekali, jangan sampai lupa. Berikutnya, kalau seri semua I di setiap R harus sama. Ini sama. I sama. Oke. Ini sama. Kemudian kalau bagian paralel V-nya yang sama. Ini copy paste tidak dibuka ketahuan ini. Sama ya. Oke, berikutnya kalau seri berfungsi untuk membagi tegangan. V tot sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan untuk rangkaian paralel I totalnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian hambatan serinya tinggal dijumlahkan, sedangkan hambatan paralelnya pakai 1/1 ya. Jangan lupa hasil akhirnya dibalik. Nah, demikian teman-teman sekalian karakteristik dari rangkaian seri dan paralel. Semuanya sudah saya jelaskan, semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa baca-baca buku referensi lain ya, gabungkan pemahaman kalian supaya pemahaman kalian menjadi lebih matang, lebih utuh. Nah, seperti yang disampaikan di depan tadi, akan ada evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami karakter dari rangkaian seri dan paralel. Nah, seperti ini soalnya, silakan dicatat ya. Ada rangkaian seri, R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya adalah 6 ohm, R3-nya adalah 2 ohm. Dipasang pada tegangan 24 volt. Hitunglah hambatan pengganti atau hambatan serinya ya. Kuat arus pada R1, R2, R3, tegangan pada R1, R2 dan R3. Ingat ya, ada bagian yang tidak perlu dihitung ya. Kalau langsung sama yuk, sama. Berikutnya ini yang rangkaian paralel. Ada R1, R2, R3. R1-nya 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm. Dipasang pada tegangan 4 volt. Nah, hambatan paralelnya berapa? Kuat arus I yang mengalir di kabel utamanya itu. Kemudian tegangan di R1, R2, R3, arus pada I1, I2, I3 dan I aksennya. Oke. Oh, ternyata selesai teman-teman sekalian, sudah berakhir bab ini. Silahkan
dipelajari ulang mulai dari video 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Mari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.